Selamat sore adik-adik yang di rumah. Kabarnya hari ini pasti semuanya baik-baik ya. Nah, sekarang akhirnya kita bisa beribadah lagi ya, meskipun di rumah masing-masing. Tidak seperti hari biasanya kita datang ke gereja, ketemu di ruang sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi tidak apa-apa ya, meskipun ibadahnya di rumah masing-masing, kita tetap bersuka cita karena sore hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita nyanyi lagu Selamat Sore Bapa, Selamat Sore Yesus. Adik-adik, karena sore hari kita bersuka cita, kita angkat lagi satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Sekarang hari Senin, hari Selasa,
Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, karena semua hari itu adalah harinya Tuhan, jadi kita harus bersuka cita, bersyukur karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kita. Kita akan masuk dalam pembukaan yang akan dibawakan oleh Kakak Sinta. Ya, adik-adik, masuk dalam pembukaan. Sebelumnya itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ibadah kami hari ini kami serahkan ke tangan-Mu yang penuh kasih, kiranya Engkau memberkati agar ibadah kami bisa selesai dan bisa kami nikmati pada malam hari ini. Bapa di surga, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Ya, terima kasih Kakak Sinta sudah membawa kita dalam doa pembukaan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu, kayaknya adik-adik di rumah pasti tahu deh lagu ini. Semua berdiri ya, kita pakai gerakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan memberkati berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa. Aku bisa. Ta ta ta. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo sekali lagi. Satanku semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke. Nah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita mau dengar cerita firman Tuhan, kita minta kesediaan dari Kakak Sinta untuk membawa kita dalam doa pembacaan firman Tuhan. Kepada Kakak Sinta, saya persilakan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Kami datang tunduk kepala ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa mendengarkan serta mempraktekkan cerita firman-Mu ini. Bapa di surga, berkati kiranya Enci Serlia Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu.
Kiranya Tuhan memberikan dia hikmat agar bisa berbicara dan memberitakan firman ceritamu ini. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Baiklah, kepada Anji Serli saya persilakan. Iya, shalom anak-anak. Apa kabar hari ini? Iya, sehat, kuat, luar biasa. Hari ini anak-anak sudah duduk yang sopan. Iya, Enci akan membawakan cerita. Enci mau anak-anak duduk yang sopan, ya, karena mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak tidak ada jalan-jalan, duduk dengan tenang. Dan jangan lupa Alkitabnya ada di dekat anak-anak. Karena selesai cerita Enci, baru Enci akan menyuruh anak-anak membuka Alkitab. Ceritanya Enci terdapat di mana. Oke? Nah, anak-anak, ada cerita mengenai seorang bapak. Bapak ini dia seorang perwira atau tentara. Dia berkebangsaan Itali atau Romawi. Orang-orang Romawi mereka tidak tahu itu siapa itu Tuhan Allah. Ya, mereka menyembah dewa-dewa. Tapi ini bapak ini bersama keluarganya, mereka tidak mengikuti orang-orang Itali atau orang Romawi menyembah dewa. Mereka percaya kepada Tuhan Allah. Mereka sangat mengasihi Tuhan Allah bersama keluarganya. Karena mereka mengasihi Tuhan Allah, mereka suka memberi kepada orang miskin. Baik pakaian, makanan, mereka bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, bapak ini namanya Bapak Cornelius. Bapak siapa? Cornelius. Ya, jangan lupa Bapak Cornelius. Suatu hari Bapak Cornelius ini berdoa kepada Tuhan Allah, ya. Ini gambarnya, ya. Bapak Cornelius berdoa kepada Tuhan Allah. Sementara dia berdoa, tiba-tiba datang malaikat yang berjubah putih. Malaikat ini bilang sama Bapak Cornelius, Pak Cornelius kaget. Dia lihat ini malaikat, dia tatap atau dia haga, orang Manado bilang, ya. Pak Cornelius, segala sesuatu yang kamu sudah buat diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Kamu sudah memberi pakaian, berikan makanan kepada orang miskin, sudah dilihat oleh Tuhan Allah. Jadi Pak Cornelius, kamu suruh anak buahmu untuk pergi ke kota Yope, ya, ke kota Yope. Di sana ada Simon Petrus atau Pak Petrus. Dia akan menjelaskan sesuatu kepadamu. Pak Cornelius sangat senang sekali mendengar apa yang diucapkan atau dikatakan oleh malaikat Tuhan ini. Saking senangnya, dia sudah tidak lihat lagi ini malaikat. Tiba-tiba itu malaikat sudah ada. Senang sekali Pak Cornelius, anak-anak, ya. Dia senang sekali, gembira. Dia langsung menemui
anak buahnya, termasuk salah satu tentara yang dia sangat percaya. Dia katakan begini, "Hei, besok saya perintahkan kamu untuk pergi ke kota Yope. Kamu jemput itu Pak Simon Petrus. Katanya dia tinggal di rumah seorang penyamak kulit. Namanya juga Simon. Rumahnya dekat atau di tepi laut, dekat pantai. Kamu besok pergi ya jemput." Nah, karena hamba-hambanya ini dan tentara ini sangat menuruti perintah dari tuannya, besok harinya mereka berangkat. Mereka berangkat ya, jalan. Sampai beberapa hari mereka berjalan untuk pergi ke kota Yope. Karena kota Kaisaria di mana Om Cornelius tinggal jauh dengan kota Yope. Sampai beberapa hari. Bagaimana dengan Om Cornelius? Dia di rumah menyiapkan apa yang akan dia siapkan untuk menjemput Pak Petrus. Bukan cuma itu anak-anak, dia undang juga teman-temannya, saudara-saudaranya, bibi atau tante, paman atau omnya. Dia undang semua untuk menyambut kedatangan Om Petrus. Nah, ini tentara dengan hamba-hambanya yang setia kepada Om Cornelius. Karena sudah beberapa hari mereka berjalan, tibalah mereka di kota Yope. Lalu Om Petrus bilang begini, "Apa maksud kedatangan kalian?" Ini orang-orang bilang begini, utusan Pak Cornelius. "Begini Om Petrus," atau "Begini Pak Petrus, kami disuruh oleh Tuan kami Pak Cornelius untuk menjemput Tuan." "Oh iya, begitu dijawab oleh tentara-tentara ini. Tapi begini, karena kan ini hari sudah malam, kan gak mungkin kita mau berangkat malam-malam. Bagaimana kalau besok hari pagi-pagi kita berangkat?" Ini hamba-hamba dan tentara ini, utusan dan Pak Cornelius bilang, "Oh iya, tidak apa-apa, kami bermalam saja di sini dulu." Betul, mereka bermalam. Besok pagi-paginya Om Petrus mengajak rekan-rekannya atau teman-temannya untuk ikut bersama-sama dengan dia untuk pergi menuju kota Kaisaria. Mereka berjalan sampai berapa hari ya. Mereka tak lama kemudian mereka tiba di kota Kaisaria. Pak Cornelius mendengar bahwa Om Petrus sudah ada. Dia lari anak-anak ya, dia lari menemui Pak Petrus. Pak Petrus, dia menyembah Pak Petrus, dia berlutut, Om Petrus. Tapi Om Petrus bilang, "Tidak usah, ayo berdiri, saya juga kan manusia, sama seperti kamu manusia juga, tidak perlu menyembah begitu." Nah, Om Petrus angkat ini Pak Cornelius. Mereka sambil berbicara, mereka masuk ke dalam rumah. Alangkah kagetnya anak-anak, di dalam rumah Pak Cornelius bukan cuma cuma Pak Cornelius dan saudara-saudaranya, tapi teman-temannya juga ada di dalam. Jadi ada banyak orang di dalam rumah itu. Ini ada banyak orang. Jadi dia undang teman-temannya, pokoknya dengan saudara, tante, bibi, paman, om, dia undang.
Jadi Om Petrus bilang begini, aduh, sebenarnya kami tidak diizinkan untuk berbicara dengan orang asing. Berarti Tuhan Allah ini punya maksud tersendiri buat saya untuk bertemu dengan Pak Cornelius ini kan orang asing. Berarti Tuhan Allah mempunyai maksud tersendiri untuk saya diundang datang di rumah Pak Cornelius. Tidak apa-apa, dia masuk, duduk. Lalu Pak Petrus bilang begini, tanya sama Om Cornelius, Pak Cornelius, tunggu dulu, saya mau tanya, kenapa kamu suruh saya menjemput saya untuk datang ke rumahmu? Lalu Pak Cornelius bilang begini, aduh, begini Om Petrus, begini tuh cerita. Om Cornelius mulai menceritakan, pada waktu saya ada berdoa Om Petrus, tiba-tiba ada malaikat yang datang. Dia bilang begini, Pak Cornelius, kamu suruh anak buah menjemput Om Petrus di kota Yope. Karena Om Petrus kata ada sesuatu yang mau ceritakan pada dia. Makanya saya menyuruh anak buahku untuk menjemput Om Petrus. Jadi begitu. Jadi Petrus bilang, oh berarti maksud Tuhan itu saya datang di rumah Om Cornelius biar dia orang asing, tapi tidak diajarkan untuk membeda-bedakan. Oh begitu, iya Om Petrus, itu yang saya suruh sama anak buahku untuk menjemput Om Petrus. Nah, karena dia sudah tahu Tuhan Allah yang menyuruh, di situ mulai ini Om Petrus mulai bahotbah ya, atau bercerita. Dia katakan begini, karena ini Om Cornelius dia percaya Tuhan Allah, tapi Tuhan Yesus dia belum tahu yang bagaimana itu Tuhan Yesus. Dia mulai bercerita ya, di banyak orang di situ, saudara-saudaranya dan teman-temannya, dia mulai bercerita. Dia bilang begini, itu Tuhan Yesus dia dapat menyembuhkan, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan orang yang matanya sudah buta, mencelikan, orang yang lumpuh bisa berjalan, dan orang yang sudah mati dia bangkitkan. Nah, orang-orang di situ mendengar. Tapi biar Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada orang, malahan mereka membunuh Tuhan Yesus. Di atas apa? Di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, dia bangkit dan naik ke sorga. Sementara Tuhan Yesus bercakap-cakap, tiba-tiba ada Roh Kudus turun di orang-orang yang hadir. Orang-orang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Cuma pada waktu Tuhan ada Roh Kudus turun di atas mereka, mereka melihat, aduh, ini dan dia. Tuhan Petrus bilang, Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang. Kalau mereka percaya kepadaku, apapun dosanya saya akan ampuni, saya akan hapuskan. Nah, orang-orang yang hadir di situ mulai mereka percaya, aduh, betul-betul dia anak Allah. Tuhan Yesus yang mati disalibkan, bangkit dan naik ke sorga. Mereka percaya kepada Om Petrus dan mereka sudah mulai mereka mengakui itu siapa itu Tuhan Yesus. Dan mereka katakan, Pak Petrus, kalau begitu baptis kami semua. Nah, karena permintaan mereka,
Pak Petrus membaptis mereka. Semua orang-orang yang hadir di dalam ruangan atau di rumahnya Om Cornelius, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka semua dibaptis dan mereka menahan Om Petrus, kalau begitu jangan dulu pulang, tinggal dulu di rumahku ya. Beberapa hari Om Petrus tinggal dulu di kota Kaisaria. Dan Om Petrus mengikuti apa yang yang diminta oleh teman-temannya Om Cornelius, keluarganya Om Cornelius, semua saudara-saudara. Om Petrus tetap tinggal di kota Kaisaria sampai beberapa hari. Nah, begitu juga dengan adik-adik ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kepada semua orang. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Baik dia orang yang berkulit hitam, kulit putih, kulit merah, dan kuning. Dia sayang semua. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita semua, enci-enci, adik-adik, untuk bisa bersaksi, bisa memberitakan Injil di sekolah mungkin, di tetangga-tetangga mungkin, biar lewat lagu-lagu rohani. Tapi bukan lagu-lagu rohana, tapi lagu-lagu rohani. Dan boleh cerita Alkitab kepada teman-teman kita. Tapi jangan lupa, kalau kita mau bersaksi kepada teman-teman kita, jangan lupa kita berdoa, ya, minta Roh Kudus, agar Roh Kudus memampukan anak-anak, agar supaya anak-anak bisa bersaksi dengan baik kepada teman-teman. Itu yang diinginkan Tuhan kepada kita semua anak-anak Tuhan, untuk bisa bersaksi kepada siapa. Tidak siapapun dia, apapun dia, kita berani menyanyi puji-pujian, anak sekolah minggu, atau bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini dulu cerita Enci yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8 dan juga ayat 23 sampai 48. Yang ada Alkitab di samping boleh buka. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8 dan ayat 23 sampai 48. Sudah dapat semua? Iya. Malam ini Enci tidak mau kasih baca, atau sore ini Enci tidak kasih baca lagi. Nanti anak-anak, tugas anak-anak baca. Yang sudah tahu membaca, tapi yang belum tahu membaca, minta tolong mama ya, atau papa atau kakak. Bukakan, kakak, mama, papa, bacakan itu Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8 dan ayat 23 sampai 48. Sudah dapat semua? Iya. Dan ada Enci punya ayat hafalan. Ayat hafalan ini anak-anak boleh hafal sampai nenek, tetek, oma, opa. Kalau anak-anak hafal bisa terbawa sampai orang-orang tua. Oke, coba buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Ikuti Enci, kita pakai gerakan. Walaupun gerakannya sederhana, ikuti Enci ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bisa ikuti, pendek ini. Anak-anak TK saja bisa. Coba kita sama-sama ulang ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ikut pakai gerakan ya. Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu
akan menjadi saksiku. Bisa? Bisa anak-anak? Satu kali lagi ya. Iya, pakai kepalanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, menjadi saksiku. Bisa? Oke. Encik minta dihafal supaya anak-anak sampai dewasa bisa hafal ini kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikianlah cerita dari Encik Shirley, nanti disambung pada minggu yang akan datang. Ya, sampai di sini cerita Encik. Sekian dan terima kasih. Encik kembalikan kepada leaders. Adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita ya tentang Petrus yang mengajarkan kepada kita semua untuk tidak membeda-bedakan kulit sesama manusia, entah itu kuning, putih, merah ataupun hitam. Nah, saat ini kita akan menyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Hitam, putih, merah, semua dicinta Yesus. Semua cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa penutup. Kepada Encik Lydia, saya persilakan. Ya, anak-anak yang manis yang berada di rumah saat ini, sore hari yang indah ini kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah, dan pada saat ini kita akan masuk dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita akan lipat tangan dan tutup mata. Kita akan menghadap Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Tuhan dan Juru Selamat kami melalui Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami. Pada sore hari yang indah ini, kami anak-anak sekolah minggu sudah boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami semua, anak-anak sekolah minggu, dari kolom 1 sampai dengan kolom 18 yang berada di GPD Niel Palu, dan semua anak-anak yang bisa menyaksikan ibadah sore hari ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu yang telah disampaikan oleh Encik Shirley Dopong. Kiranya Tuhan akan memberkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu
memahami dan mengerti tentang firman Tuhan yang telah disampaikan, dan kami akan praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami semakin dengar-dengaran terhadap orang tua, mama dan papa, terlebih kami akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan kami di sore hari yang indah ini. Kiranya Tuhan akan menjauhkan kami dan akan melepaskan kami dari wabah virus corona saat ini yang melanda dunia, melanda negara kami, bahkan di kota Palu yang kami cintai bersama ini. Kiranya Tuhan akan membebaskan dan melepaskan dari virus yang saat ini sedang melanda. Tuhan, kami mohon, Tuhan kiranya akan memberkati kami agar kami di hari-hari yang akan datang setelah virus ini akan lewat, kami boleh lagi datang memuji dan muliakan nama Tuhan di gereja kami ini dengan bersama-sama, dengan penuh sukacita memuji muliakan nama Tuhan seperti hari-hari yang kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga saat ini anak-anak sekolah minggu sedang belajar di rumah, dan saat ini kami akan menerima hasil laporan pendidikan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami di masa-masa kami belajar saat ini di rumah, belajar dan bermain di rumah. Tuhan akan memberkati kami. Kiranya orang-orang tua kami, papa dan mama kami, bahkan seisi rumah yang berada dengan kami akan senantiasa mendampingi kami, baik belajar tentang firman Tuhan maupun pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru dari sekolah kami masing-masing. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk gereja kami juga Penil. Tuhan akan memberkati pelayanan kami yang secara langsung disiarkan, baik melalui ibadah-ibadah minggu, terlebih lewat ibadah sore hari ini, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kami juga guru-guru yang saat ini mungkin ada yang kurang sehat ataupun ada yang melakukan perjalanan keluar kota. Kiranya Tuhan memberkati agar semua kami tetap Tuhan lindungi dan menjaga kami. Berkati pelayanan kami semuanya ya Tuhan di gereja kami ini di Penil. Terlebih pelayanan kami di sekolah minggu, dari pengurus sampai guru-guru sekolah minggu, Tuhan kiranya memberkati. Bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ini, dalam penyiaran ini, kiranya Tuhan akan berkati agar pelayanan langsung yang disiarkan lewat pelayanan ini akan menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Dia. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu yang terakhir. Jadi adik-adik yang di rumah harus berani bersaksi kepada teman-teman di sekolah atau teman-teman sesama lewat tetangga tentang puji-pujian ataupun cerita Alkitab. Kita akan menyanyi lagu Murid Tuhan Saksilah. Terus
terima kasih adik-adik sekolah minggu dan orang tua yang telah mengikuti ibadah online anak sekolah minggu GPID Piniel Palu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun saya terima dengan sukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.